Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Ajeng Dinanti dan selamat datang di ruang tengah, di tengah-tengah yang sangat nyaman ini. Ya, ini merupakan persembahan dari cariustad.id menghadirkan Islam wasatiyah, Islam moderat yang dilandasi rahmatan lil alamin. Nah, sejalan dengan semangat wasatiyah yang berjalan di tengah, terbuka kepada berbagai pandangan dan senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Nah, pada kesempatan kali ini, di episode kali ini akan ngebahas berbagai pertanyaan yang sering masuk di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz. Nah, pertanyaannya nih yang sering banget ditanyain itu nggak jauh-jauh seputar keluarga, seputar bisnis, kesehatan, bahkan sampai ke hukum negara. Nah, ini nanti juga tidak akan hanya dibahas dalam perspektif agama oleh Pak Ustadz kita yang kompeten, tapi juga para ahli di bidangnya masing-masing. Nah, tapi sebelumnya pengen kasih tahu juga nih kalau kita berkolaborasi bersama pihak-pihak yang keren banget. Ada Inspigo, aplikasi podcast Indonesia untuk upskill diri, di mana kamu bisa menemukan podcast inspiratif dari speaker-speaker terkurasi seputar karir, seputar skill, wellness, kesehatan, sampai relationship. Nah, kalau pengen tahu info lebih lanjutnya silakan follow Instagram @inspigo.id dan jangan lupa juga untuk download aplikasinya untuk mendengarkan podcast-podcast inspiratifnya di Google Play dan juga di Apple App Store. Kita juga berkolaborasi bersama Kelas Penyiar Indonesia, sebuah platform dan tempat belajar public speaking spesial untuk kamu yang ingin berkarir di dunia broadcasting seperti radio, TV, dan juga media digital masa kini. Pengen tahu selengkapnya? Cek aja di Instagramnya di @kelaspenyiar_id. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga puasanya lancar ya. Semoga di bulan Ramadan ini menjalankan ibadah puasa, terus bisa tetap selalu semangat menjalani aktivitasnya seperti aku yang hadir di sini akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita nanti ya. Mungkin kamu juga pernah ya yang namanya merasakan ketika di bulan puasa ini kita melakukan ibadah seperti sholat 5 waktu, terus juga puasa, tarawih, tadarus. Cuman kadang-kadang pernah gak sih ngerasa kok aku udah ibadah sedemikian rupa, udah khusyuk banget tapi hati kayak masih ada yang ganjel gitu, kayak gak tenang gitu. Nah, hari ini kita akan bahas ibadah tapi nggak tenang dalam hidup. Nah, nanti aku akan ngobrol-ngobrol bersama Pak Ustadz Saipullah dari Cari Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah alhamdulillah, sehat alhamdulillah, ya. alhamdulillah sehat. Nanti tuh pertanyaan dari aku tuh. Ibadah nggak tenang. Apa yang Insya salah Allah. dari ibadah aku Pak Ustadz? Oke, nanti juga akan ngobrol-ngobrol bersama seorang psikolog klinis mitra dari Halodoc yang merupakan aplikasi yang bisa memudahkan kita mendapatkan berbagai layanan kesehatan nih, mulai dari chat dokter, toko kesehatan, janji tes COVID-19 dan vaksinasi serta lainnya. Nah, pengen tahu ada siapa hari ini sudah kedatangan Mbak Rena Masri. Assalamualaikum Mbak Rena. Waalaikumsalam Mbak. Gimana kabarnya Mbak Rena? Alhamdulillah baik. Nah, ini kalau masalah ngomongin ketenangan biasanya nggak jauh-jauh dari insecurity. Ya, Betul ya. Ini cuman karena kita lagi di bulan Ramadan menjalankan selama 1 bulan kita menjalankan ibadah gitu ya. Memang seharusnya dimanfaatkan dengan baik sama umat muslim gitu ya. Tapi kenapa sering banget terjadi 5 waktu sudah, Senin Kamis jalan, kok tetap uring-uringan. Kenapa Pak Ustadz? Tolong. Uring-uringan ya. Uring-uringan. Uring-uringan tuh apa bahasa Indonesia ya? Uring-uringan tuh kepikiran, nggak tenang, cemas. Oke. Gini ya, di dalam Islam itu kan kalau kata ulama gitu ya, itu saya baca di banyak literatur, hal yang terpenting gitu, yang utama yang harus dipelajari oleh setiap muslim itu ilmu. Ilmu apa? Ilmu ma'rifatullah. Ilmu kenal Allah. Jadi kenalin dulu nih siapa pencipta kita gitu. Nah, untuk mengenal Allah ini kan ada ilmunya. Kalau di dalam Islam ini kajiannya masuknya babnya ilmu tasawuf gitu. Bagaimana mengelola kolbu, bagaimana membersihkan kolbu, bagaimana menata hati, bagaimana mengobati kefasikan, kemunafikan, iri, dengki, ujub, dendam dan lain sebagainya gitu. Dan
treatmentnya gitu, treatmentnya untuk orang yang ibadah nggak tenang. Sebenarnya kan ketenangan ini bermacam-macam, ketidaktenangan pun sifatnya Macam-macam. bermacam-macam Ya. gitu. Maka ketika Nabi Ibrahim gitu ya minta ditunjukkan kepada Allah, ya Allah coba tunjukin bagaimana sih engkau menghidupkan yang sudah meninggal gitu, yang sudah mati gitu ya. Itu sekedar untuk walaki lihat ma'inna qalbi, untuk menenangkan hatiku. Jadi sekelas Nabi Ibrahim aja itu ada rasa ketidaktenangan gitu. Jadi kalau misalkan kita ada rasa ketidaktenangan di dalam ibadah gitu, itu bisa dikatakan normal, wajar gitu. Tetapi ketidaktenangan seperti apa yang harus dihindari adalah ketidaktenangan yang melahirkan kita jauh dari Allah, yang melahirkan kita jauh dari tanggung jawab kita, yang mengundang kita justru melakukan keburukan. Jadi gara-gara nggak tenang. Contoh, saya ibadah nggak tenang, akhirnya yaudahlah saya akhirnya buat buat belanja yang nggak benar, buat mabok misalnya. Cari ketenangan lain gitu. Atau misalnya udahlah saya nyari hiburan yang sifatnya haram gitu. Kan hiburan ada yang mubah, ada yang haram. Betul. Gitu. Ini kan banyak orang nyari ketenangan kan di situ. Gitu. Jadi sebenarnya dia nggak temukan di ibadah, akhirnya dia lari ke tempat yang lain gitu. Sebenarnya ibadah sendiri itu kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani itu kan kuncinya sebetulnya adanya di kolbu. Jadi masjid menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jalani itu masjid di kolbu. Makanya kenapa bumi ini, di seluruh permukaan bumi ini bisa dipakai buat sholat. Disebut Nabi itu semua bumi itu masjid, karena masjid itu ada di dalam kolbu kita gitu. Jadi ketika kita sholat itu benar-benar kolbu kita tuh dijadikan tempat sujud nggak gitu. Kolbu kita tuh benar-benar menghadap Allah nggak gitu. Kita benar-benar tunduk nggak sih sama Allah? Apa cuman sekedar batalin kewajiban, gugurin kewajiban? Apa sekedar cuman pengen dibilang solehah? Apa sekedar cuman pengen memenuhi rutinitas biar masuk golongan orang-orang yang apa sih Mbak namanya? Iya, Islam KTP lah. Iya gitu. Tapi betul-betul memang lahir dari kesadaran hati gitu. Iya. Karena kan kata Allah sendiri, kalau memang orang sudah Allah kehendaki gitu ya, Allah kehendaki dan dia berkehendak untuk mendapatkan hidayah Allah, ya syarah sadruhu lil Islam, Allah akan lapangkan dadanya. Ya syarah sadruhu lil Islam, untuk menerima Islam. Menerima Islam itu artinya apa? Menyerahkan diri. Secara akal, secara ruhani, secara jasmani, betul-betul totalitas serahkan diri sama Allah. Jadi saya mau diapain ke sama Allah terserah. Saya mau ngadepin hidup ini susah kek, seneng kek, kalau emang itu Allah ridho ya udah gitu. Tapi untuk mendapat di titik itu ya Pak Ustadz, untuk bisa ikhlas tuh kayaknya ilmu yang wah. Emang ikhlas itu nggak gampang. Karena kan yang tahu Allah doang gitu. Betul. Makanya di dalam ilmu tasawuf itu ada metode umum. Metode umum ya kita tahulah sholat, kemudian puasa, zikir supaya tenang gitu. Tapi memang ada metode khusus di dalam khazanah kisah. Metode khusus tuh kalau itu kan torikoh amma. Metode umum. Ada torikoh khusus. Torikoh metode jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperoleh ketenangan. Kita dibimbing oleh Allah melalui apa? Melalui seorang guru. Guru yang disebutkan di dalam Al-Quran waliyam mursyida, itu ada di surah Al-Kahfi. Jadi orang yang ingin mendapatkan ketenangan, mendapatkan bimbingan, dia mesti berguru, guru yang memberikan bimbingan, guru ruhani gitu. Inilah biasa dikenal dengan kita sufi gitu. Orang yang membantu kita membersihkan hati, membersihkan kolbu. Biasanya nanti sama guru tersebut kita ditalkinkan zikir, ditanamkan bibit zikir, kita dilatihkan di zikir. Jadi bukan sekedar zikir. Gitu. Jadi memang ada itu cara. Ada metode khusus. Okay. Maka di Indonesia ini ada namanya Jatman, Asosiasi Pengamal Tarekat Mutabaroh. Itu tahun 2018 saya ke Pekalongan, itu kumpul ulama-ulama sufi dari berbagai dunia. Gitu. Yang ngebuka waktu itu kalau nggak salah Pak Presiden lewat video, yang datang itu Menteri Pertahanan, yang nutup Menteri Agama. Gitu. Jadi memang ada metode khususnya. Jadi kalau metode khusus kayaknya untuk yang butuh banget nih, apa nggak perlu ya hari-hari pengen aja gitu, bisa nggak sih Pak Ustadz? Sebenarnya gini, kebutuhan akan kebersihan hati itu kebutuhan setiap manusia. Gitu. Tetapi ini tidak dipaksakan untuk setiap orang memenuhi jalan itu.
gitu. Karena dia metode khusus gitu. Metode dzikir sebenarnya metode dzikir, tapi dia khusus melalui guru yang bersanad, silsilahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, Gitu. itu tuh. Ini zikirnya beda. Zikirnya beda. Insya Allah dirasakan beda. Nih buat teman-teman yang lagi nonton, yang lagi di rumah, yang lagi mendengarkan, kayaknya tertarik, butuh ketenangan hati, secara pengen dilapangkan hatinya, ya kan? Itu secara ajaran Islam. Tapi bagaimana ini juga sering dialami sama teman-teman gitu ya, yang namanya kecemasan, ketidaktenangan hati, hidup di media sosial. Aduh, dia udah beli mobil lagi. Aduh, dia udah punya ini, udah punya rumah. Aduh, dia udah nikah, kok gue masih gini. Wah, itu lumayan bikin insecure, bener gak? Gak selesai-selesai akhirnya. Gak selesai-selesai, ujung-ujungnya ngeliat sosmed, aduh iri, dengki. Nah itu gimana? Kalau dari secara psikologi, gimana Mbak Rena? Sebenarnya kalau misalnya kita sering cemas gitu ya, overthinking gitu ya, takut, gelisah gitu ya, balik lagi sih kita cari tahu dulu nih stresornya apa gitu. Kayak tadi ya, mungkin secara kita nggak sadari gitu ya, tapi ternyata kayaknya abis ngelihat IG kok kayaknya langsung nggak tenang ya hati. Ya, mungkin tadi ada iri gitu ya, membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Jadi kita cari dulu tuh stresornya apa. Sebenarnya hal yang membuat kita merasa tidak tenang ini apa gitu. Tapi bisa dua hal juga, bisa jadi kejadian yang saat ini gitu ya baru berlangsung, atau trauma masa lalu misalnya yang tidak terselesaikan gitu, sehingga akhirnya mungkin pernah mengalami kekerasan misalnya gitu ya, sehingga belum selesai, belum pulih gitu ya, belum bisa menerima pengalaman masa lalu, sehingga masih terus merasa sedih gitu ya, masih terus merasa marah misalnya. Lalu lihat trigger yang kecil aja gitu ya, misalnya lihat anak dimarahin sama orang tuanya, itu bisa kayaknya sedihnya tuh seminggu gitu misalnya seperti itu, karena memang ada pengalaman masa lalu yang traumatis gitu, sehingga akhirnya melihat kejadian saat ini itu jadi trigger untuk kembali kayak apa ya, traumanya tuh jadi kayak terlihat lagi gitu, perasaan-perasaan yang muncul tuh jadi sama lagi gitu. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu stresornya kita nih apa nih, supaya kita bisa selesaiin satu-satu. Nah lalu kita penting juga tuh mengenal diri kita gitu ya, self awareness gitu. Kalau misalnya kita ngerasa cemas, ngerasa stres gitu, sebenarnya apa sih yang bisa membuat kita merasa lebih tenang? Salah satunya tadi ya, mungkin ada orang-orang yang berzikir jadi lebih tenang gitu ya, ada. Tapi mungkin ada juga yang setelah berzikir terus harus melakukan kegiatan lain dulu nih gitu ya, sehingga menjadi lebih tenang gitu, emosinya lebih stabil. Nah itu yang harus kita tahu. Kadang-kadang kita nggak tahu sama diri kita sendiri gitu. Harus banyak ngobrol sama diri sendiri ya Mbak. Betul, observasi ya diri kita sendiri. Nah itu kalau misalnya ngomongin soal self awareness itu pasti ada metode dan caranya sendiri. Tapi gimana? Aku pengen tahu kapan kita sebenarnya ketika merasa rasa cemas ini tuh udah, wah gue harus ke profesional nih. Karena kadang kita suka mendiagnos sendiri. Gue stres nggak sih? Apa cuma pikiran doang? Oh, apa cuma pikiran cicilan gitu? Nggak tahu kita. Bikin stres juga sih itu ya. Lumayan cicilan dan tagihan itu. Jadi sebenarnya kalau kita justru ya kita sedang sedang mengajak gitu ya untuk melakukan psychological check up juga gitu. Misalnya 6 bulan sekali atau setahun sekali kita ketemu psikolog untuk ayo kita ngobrol, kita cari tahu nih bagaimana sih keadaan kita gitu. Supaya tadi ada usaha-usaha preventif nih yang bisa kita lakukan gitu. Supaya tahu oh ternyata saya sedang mengalami tekanan yang cukup kuat ya. Kalau misalnya nggak dipulihkan mungkin nanti akan bisa menjadi depresi atau apa gitu. Jadi kita tahu nih keadaan kita saat ini secara psikologis seperti apa gitu. Jadi bisa dilakukan upaya pencegahan. Tapi kalau misalnya kita sudah ngerasa cemas dan kita tidak bisa melakukan pemulihan itu sendiri gitu ya, dengan ya self care, self healing kan sekarang banyak tuh macam-macamnya gitu ya. Lalu tidak ada perubahan sama sekali, ya itu juga waktu yang tepat untuk kita konsultasi ke ahlinya gitu. Tapi mungkin perlu diingat gitu ya, karena perubahan itu tidak terjadi secara instan gitu. Kadang-kadang begitu kan. Sekali ketemu psikolog pengennya langsung damai, bahagia, nyaman gitu kan. Ekspektasi kita begitu. Jadi butuh butuh proses, balik lagi butuh waktu gitu, dan melakukan saran-saran yang kita berikan secara konsisten gitu, sehingga nanti perubahan itu akan terbentuk gitu. Nah, ini mumpung ada Pak Ustadz juga, ada Mbak Rena juga gitu ya. Untuk mencapai ketenangan hati itu baik secara psikologi dan juga secara rohani gitu ya, itu kan harus berjalan secara beriringan. Tapi kan Pak,
Yang namanya iman kan naik turun ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang ketika lagi sholat, wah sepenuh hati, kolbunya benar-benar sujud gitu. Tapi kadang-kadang kalau lagi males, yang penting gue sholat deh gitu. Kalau misalnya, let's say udah sekali aja deh gitu melakukan zikir yang ibadah yang sebegitunya untuk melapangkan hati kita. Jadi jalannya cuma ke psikolognya doang. Apakah itu akan works? Atau sebaliknya gitu? Saya tambahin sebentar. Jadi di kita pun ada hal-hal yang kayak misalnya kita dia spiritual gitu. Spiritualisme pun itu bisa mendatangkan ketenangan gitu. Kalau misalnya memang tadi dilakukan dengan cara yang tepat. Tapi kan kita nggak mendalami itu ya. Jadi kalau misalnya mereka memang mau mencari tahu lebih dari sisi Islamnya seperti apa, ya kita cari orang yang lebih kompeten di bidangnya gitu. Tapi memang sisi spiritualitas itu bisa membawa ketenangan bagi seseorang. Oke. Nah kalau dari Pak Ustadz gimana nih Pak? Poin yang paling utama itu mengenal diri ya. Jadi paradigma kita itu mengapa gampang apa ya tadi, gampang iri, gampang ini. Karena memang paradigma itu harus dibenahi dulu. Jadi ketika kita masuk dalam metode tertentu gitu untuk menenangkan hati, paradigma kita dirubah dulu. Kalau tadi paradigma kita materialistik. Jadi bahagia itu kalau kita dapat benda berharga. Bahagia itu kalau kita dapat sesuatu yang mewah, wah yang keren, yang kata orang-orang yang instagramable, yang lain sebagainya gitu ya. Padahal gitu ya, kalau dilihat di Al-Quran, saya belum menemukan ya teks keagamaan yang kalau kita itu disuruh bahagia kalau dapat harta, kalau dapat anugerah. Tetapi yang saya tahu itu kalau kita dapat sesuatu kita disuruh bersyukur. Bukan disuruh bahagia, suruh bersyukur. Bersyukur, bukan suruh bahagia, suruh bersyukur. Kayak kepentok. Nah gitu. Nah yang satu-satunya ya, yang saya dapatkan di dalam Al-Quran itu ya, orang disuruh berbahagia itu kalau kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, kata Allah. Katakan dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan hal itulah kamu bahagia. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan, apapun itu bentuknya, apapun jenisnya gitu, jangan bandingkan sama orang lain, tapi kita disuruh apa? Bersyukur. Nggak ada tuh ayat dapat kenikmatan suruh bandingin sama orang lain, suruh bahagia. Saya belum pernah nemukan ya. Tapi ketika paradigma kita rubah, bifadlillah wa birahmatihi, kata para ulama, itu artinya apa? Dengan datangnya Nabi Muhammad, ajaran Islam, Al-Quran, tuntunannya, itu kamu disuruh bahagia. Jadi bahagia kita itu paradigma harus dirubah gitu. Kalau kita masih paradigma itu senang kalau dapat tas bagus, sepatu bagus, nah kita disuruh bersyukur itu. Bersyukur. Bukan bahagia, salah. Gitu. Kalau kemudian bersyukur itu melahirkan kebahagiaan, ya itu sih fine aja gitu. Itu bonus bisa dibilang. Iya. Karena kan bahagia itu sebenarnya datangnya dari Allah gitu. Nah itu yang harus diluruskan ya untuk teman-teman yang lagi nonton, yang lagi mendengarkan. Kalau dapat sesuatu bukan bahagia, bersyukur. Karena perbanyak bersyukur, niscaya berkurang tuh insecure. Pak Ustadz terima kasih banyak, sama-sama. Mbak Rena terima kasih banyak atas obrolannya. Ini semoga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang juga kenapa sih gue kok ibadah gak pernah tenang, padahal udah khusyuk. Bisa dicoba nih ya yang mencari kelapangan hati. Jangan lupa spiritualnya belajar agama, perbanyak zikir, ibadah, dan jangan lupa ke profesional. Harus berjalan beriringan biar semakin tenang. Kalau begitu sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Saiful dan juga Mbak Rena, lancar-lancar puasanya ya. Amin, semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu di situasi yang lebih baik. Dan juga buat teman-teman yang lagi mendengarkan, yang lagi menonton, selamat berpuasa juga, semoga ibadahnya lancar. Sampai ketemu di episode berikutnya. Semoga di episode ini obrolan kita bermanfaat. Ajeng Dinanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.